Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asenur Gaisani Wahyono. Di sini saya akan mempresentasikan terkait manajemen operasi dan pemeliharaan infrastruktur rumah sakit. Untuk outline presentasinya, yang pertama adalah deskripsi karakteristik infrastruktur, yang kedua adalah program pemeliharaan rutin, yang ketiga adalah regulasi manajemen operasi dan pemeliharaan, yang keempat ada permasalahan yang dihadapi, yang kelima adalah kebutuhan sumber daya, yang keenam adalah struktur organisasi atau kelembagaan, yang ketujuh adalah aspek pembiayaan, dan yang ke-8 adalah kesimpulan. Deskripsi karakteristik infrastruktur, yang pertama adalah lokasi dan aksesibilitasnya. Rumah sakit perlu ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau, dekat dengan jalur transportasi utama, dan memungkinkan waktu tempuh yang efisien dari berbagai wilayah. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta infrastruktur jalan darurat juga menjadi komponen penting lainnya. Pemerataan lokasi di rumah sakit, terutama di wilayah terpencil, harus menjadi bagian dari perencanaan infrastruktur. Yang kedua ada desain bangunannya. Zona area publik, medis, dan logistik harus dirancang untuk mendukung efisiensi alur kerja. Desain modular memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan layanan. Aspek pencahayaan alami, ventilasi, serta efisiensi energi melalui teknologi hijau menjadi bagian dari komitmen terhadap lingkungan dan kesehatan pasien. Yang ketiga adalah fasilitas klinis dan non-klinisnya. Kamar rawat, IGD, ruang operasi, laboratorium, dan apotek harus memenuhi standar teknis, keamanan, dan kenyamanan. Perencanaan desain fasilitas ini mendukung efektivitas pelayanan serta menjamin keselamatan pasien dan tenaga medis. Yang keempat adalah sistem teknik dan keselamatan, di mana rumah sakit wajib dilengkapi dengan penyediaan listrik cadangan, air bersih, sistem HVAC, pengelolaan limbah medis, serta sistem kebakaran dan evakuasi. Keandalan sistem ini menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan operasional rumah sakit, terutama pada kondisi darurat. Untuk karakteristik yang kelima, yaitu teknologi informasi, di mana digitalisasi dalam bentuk sistem informasi rumah sakit atau HIS dan pencatatan medis elektronik atau IMR berkontribusi pada efisiensi administrasi dan pengambilan keputusan klinis, di mana teknologi seperti telemedicine memperluas jangkauan layanan, namun tantangan seperti keamanan data dan interoperabilitas tetap perlu diatasi. Untuk karakteristik yang keenam yaitu kenyamanan dan lingkungan, di mana fasilitas hijau seperti taman, kontrol, kebisingan, dan pengelolaan energi ramah lingkungan menciptakan suasana penyembuhan yang nyaman bagi pasien dan pengunjung serta mencerminkan keberlanjutan sistem kesehatan. Untuk program pemeliharaan rutinnya itu ada pemeliharaan dengan kategori harian, yaitu seperti sistem listrik, di mana aktivitas pemeliharaan itu pemeriksaan panel listrik dan genset, dan penanggung jawabnya adalah teknisi elektrikal. Lalu ada HVAC, di mana aktivitas pemeliharaannya itu pengecekan suhu dan kebersihan filter udara dengan penanggung jawab teknisi mekanikal. Lalu ada sanitasi dan air bersih, di mana aktivitasnya adalah inspeksi kebocoran pipa dan kualitas air dengan penanggung jawab adalah tim lingkungan. Lalu ada fasilitas kebersihan ruangan, di mana aktivitas pemeliharaannya yaitu disinfeksi, permukaan, dan pengelolaan sampah medis dengan penanggung jawab adalah housekeeping. Untuk pemeliharaan dengan kategori mingguan, ada fasilitas berupa lift dan eskalator, di mana aktivitas pemeliharaannya yaitu pemeriksaan fungsi darurat dan kebersihan dengan penanggung jawab adalah teknisi lift. Lalu ada fasilitas SAPAR dengan aktivitas pemeliharaannya adalah pengecekan tekanan dan kondisi fisik, dengan penanggung jawabnya adalah tim K3. Lalu ada fasilitas penerangan, di mana aktivitas pemeliharaannya adalah pergantian lampu mati dan pemeriksaan stop kontak dengan penanggung jawab adalah teknisi elektrikal. Lalu fasilitas yang keempat adalah kebersihan area luar, di mana aktivitas pemeliharaannya adalah pembersihan taman dan saluran drainase dengan penanggung jawab adalah tim lingkungan. Pemeliharaan dengan kategori bulanan, yaitu fasilitas yang pertama adalah sistem pumping, di mana aktivitas pemeliharaan adalah pemeriksaan pompa air dan tangki penyimpanan, dengan penanggung jawab adalah teknisi mekanikal. Yang kedua adalah fasilitas AC dan ventilasi, dengan aktivitas pemeliharaannya adalah pembersihan ducting dan evaporator, dengan penanggung jawab adalah teknisi HVAC. Lalu ada fasilitas fire alarm, di mana aktivitas pemeliharaannya berupa uji fungsi detektor asap dan alarm kebakaran, dengan penanggung jawab adalah tim K3. Fasilitas yang keempat adalah pest control, di mana aktivitasnya penyemprotan anti hama di area risiko tinggi, dengan penanggung jawab adalah vendor pest control.
Untuk program pemeliharaan rutin selanjutnya yaitu pemeliharaan setiap 3 bulan atau triwulan. Dengan fasilitasnya yang pertama seperti genset, aktivitas pemeliharaannya adalah uji operasional dan pergantian oli, di mana penanggung jawabnya adalah teknisi elektrikal. Yang kedua adalah sistem sprinkler, di mana aktivitas pemeliharaannya adalah pengecekan tekanan dan kebocoran, dengan penanggung jawab adalah tim ketiga. Yang ketiga adalah fasilitas berupa struktur bangunan, di mana aktivitas pemeliharaannya yaitu inspeksi retakan dan kerusakan dinding atau plafon, dengan penanggung jawab adalah tim teknik sipil. Yang kelima adalah pemeliharaan tahunan dengan fasilitas yang pertama yaitu sistem kelistrikan dengan aktivitas pemeliharaannya berupa pengecekan kabel dan pembumian, di mana penanggung jawabnya adalah teknisi elektrikal. Yang kedua adalah HVAC dengan aktivitas pemeliharaan adalah servis kompresor dan pergantian filter besar, dengan penanggung jawab adalah teknisi HVAC. Lalu yang kedua adalah lift dan eskalator dengan aktivitas pemeliharaannya adalah overhaul dan sertifikasi ulang. Penanggung jawabnya adalah vendor lift. Fasilitas yang kelima yaitu cat dan finishing, di mana aktivitas pemeliharaannya yaitu pengecatan ulang area yang rusak, dengan penanggung jawab adalah tim maintenance. Yang keenam adalah pemeliharaan khusus, yaitu berdasarkan kebutuhannya. Seperti fasilitas yang pertama yaitu ruang operasi, di mana aktivitas pemeliharaannya adalah sterilisasi UV dan pengecekan tekanan udara dengan frekuensi setiap 6 bulan, dan penanggung jawabnya adalah tim biomedik. Lalu fasilitas yang kedua adalah ruang laboratorium, yaitu aktivitas pemeliharaannya berupa kalibrasi alat dan pembersihan exhaust dengan frekuensi pemeliharaannya adalah setiap 6 bulan, dengan penanggung jawab adalah teknisi lain. Untuk regulasi manajemen operasi dan pemeliharaan yang digunakan dalam menyusun kebijakan operasional dan pemeliharaan infrastruktur rumah sakit dapat berupa beberapa pedoman, yaitu dengan aspek dasar hukum yang utama adalah UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit dan Permenaker nomor 56 tahun 2014, nomor 27 tahun 2017 dan 40 tahun 2022. Dan untuk regulasi internasionalnya ada GCI Accreditation Standard dan ISO 41001 2018, dengan persyaratan utamanya yaitu mengenai klasifikasi rumah sakit tipe A, B, C, dan D, manajemen fasilitas, pemulihan preventif, dan rutin. Lalu aspek lokasi dan akses dengan regulasi nasionalnya yaitu PP nomor 66 tahun 2014 terkait kesehatan lingkungan, dengan regulasi internasionalnya adalah WHO, Guidelines on Healthcare Infrastructure, dengan persyaratan utamanya adalah akses difabel, jalur evakuasi, aksesibilitas darurat. Untuk aspek desain bangunan, regulasi nasionalnya berupa Permenaker nomor 40 tahun 2022, Permen PUPR nomor 24 /PRT /M 2008 terkait pedoman pemeliharaan gedung, serta regulasi internasionalnya ada berupa ISO 9001 2015 terkait manajemen mutu, di mana persyaratan utamanya yaitu zonasi area publik, logistik, dan medis, fleksibilitas desain, dan modular. Untuk aspek struktur bangunannya ada regulasi nasional berupa Permen PU nomor 24 PRT M 2008 terdapat pada lampiran 3, dan untuk regulasi internasionalnya terdapat pada ISO 9001 tahun 2015 terkait manajemen mutu, di mana persyaratan utamanya adalah pemeriksaan struktur retakan dinding atau plafon tiap 3 bulan. Untuk sistem tekniknya berupa MEP atau Mechanical Electrical Plumbing, regulasi nasionalnya adalah Permenaker nomor 1204 tahun 2004 pasal 7 dan 9, serta Permenaker nomor 5 tahun 2018 terkait lift. Dan untuk regulasi internasionalnya ada NFPA 101 terkait life safety code dan GCI VMS, di mana persyaratan utamanya adalah HVAC bersih, listrik cadangan atau genset tersedia, sistem air bersih ada, dan lift aman. Selanjutnya adalah regulasi terkait aspek keselamatan, di mana regulasi nasionalnya ada Permen PU nomor 24 PRT M 2008 pada lampiran 4, SNI nomor 036575 tahun 2001 terkait sistem proteksi kebakaran, Permen LHK nomor 56 tahun 2015, PP nomor 5 tahun 2021 terkait perizinan berbasis risiko, di mana regulasi internasionalnya ada berupa OSHA Standard dan GCA FMS, di mana persyaratan utamanya yaitu pemeriksaan APA, detektor asap, sprinkler atau hidran, manajemen limbah medis, dan bahan kimia.
Untuk kebersihan dan infeksi, regulasi nasionalnya ada berupa Permenaker nomor 1204/2014/22, Permenaker nomor 27/2017, dan Permenaker nomor 7 tahun 2019, di mana regulasi internasionalnya berupa WHO Guidelines on Infection Control, dengan persyaratan utamanya adalah disinfeksi harian, pengelolaan limbah infeksi, sterilisasi ruang operasi, UV sterilizer. Lalu ada aspek terkait pest control. Dengan regulasi nasionalnya ada Kemenaker nomor 18/MEN/1999 dan regulasi internasionalnya yang mengacu pada praktek WHO dan OSHA, di mana persyaratan utamanya yaitu penggunaan pestisida aman dan terdaftar, serta penyemprotan rutin setiap bulannya. Lalu untuk aspek teknologi informasi, Permenaker nomor 24 tahun 2022, PP nomor 71 tahun 2019, dan regulasi internasionalnya adalah ISO nomor 27001 tahun 2013, di mana persyaratannya adalah sistem informasi terintegrasi, keamanan data, dan backup rutin tiap bulannya. Untuk aspek selanjutnya yaitu aspek keberlanjutan dan energi, di mana regulasi nasionalnya ada Permen ESDM nomor 13 tahun 2012 tentang konservasi energi dan SNI 03-3526 tahun 1994 terkait ventilasi. Untuk regulasi internasionalnya ada berupa LEED Certification dan WHO Green Building Code, di mana persyaratan utamanya adalah efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, ventilasi sehat, dan daur ulang limbah. Untuk permasalahan yang dihadapi, yang pertama adalah keterbatasan anggaran, di mana keterbatasan dana menyebabkan pemeliharaan rutin dan peremajaan infrastruktur sering tertunda. Lalu ada juga terkait kebijakan kesehatan tertentu seperti penghapusan intensif, memperkecil ruang fisikal rumah sakit. Yang kedua ada ketidakefisien tata kelola, di mana koordinasi yang lemah antar unit, yaitu terkait manajemen konstruksinya, pengadaan dan keuangannya, menghambat efisiensi operasional. Fungsi yang tumpang tindih dan ketergantungan pada infrastruktur eksternal menyulitkan pengendalian terintegrasi. Yang ketiga adalah kekurangan sumber daya manusia kompeten, di mana minimnya tenaga ahli dalam bidang teknis dan manajemen infrastruktur berskala besar membatasi kapasitas pemeliharaan efektif. Dan pada saat pandemi COVID-19, menekankan pentingnya staf yang fleksibel dan siap dalam kondisi darurat. Lalu yang keempat adalah kondisi fisik infrastruktur yang sudah mulai menua, di mana banyak rumah sakit masih menggunakan bangunan lama yang tidak lagi memenuhi standar dan kenyamanan serta keselamatan. Lalu ada manajemen fasilitas yang tidak tertata seperti logistik alat medis yang menyebabkan pemborosan dan inefisiensi. Permasalahan yang kelima yaitu keterbatasan dalam integrasi teknologi, di mana infrastruktur lama tidak selalu kompatibel dengan teknologi baru seperti sistem informasi rumah sakit dan perangkat digital lainnya. Implementasi sistem digital memerlukan investasi besar dan kesiapan dalam sistem pendukungnya. Untuk permasalahan keenam yaitu risiko bencana dan ketahanan infrastruktur, di mana belum semua rumah sakit memiliki infrastruktur yang tangguh terhadap bencana alam atau krisis. Ketergantungan tinggi pada listrik, air, dan jaringan komunikasi meningkatkan risiko layanan terputus saat krisis. Permasalahan yang ketujuh yaitu tantangan dalam keberlanjutan teknis, di mana rumah sakit merupakan sistem beroperasi tinggi yang membutuhkan pemeliharaan intensif. Teknologi seperti IoT berpotensi mendukung efisiensi namun membutuhkan sistem yang siap secara teknis dan anggaran. Masalah yang ke-8 yaitu tekanan terhadap keberlanjutan lingkungan, di mana masih terbatasnya penerapan prinsip efisiensi energi dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Rumah sakit dituntut untuk menyeimbangkan efisiensi operasional dengan tanggung jawab ekologis. Untuk kebutuhan sumber dayanya, yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM, di mana dibutuhkan tenaga teknis, staf pemeliharaan, dan manajer kedaruratan yang terlatih dan kompeten. Pelatihan berkelanjutan penting agar SDM dapat mengikuti perkembangan teknologi dan protokol terbaru. Yang kedua yaitu terkait sistem logistik dan manajemen fasilitasnya, di mana sistem manajemen pemeliharaan harus mampu mencatat, memantau, dan menjadwalkan kegiatan secara efisien. Rumah sakit bergantung pada kesinambungan utilitas dasar seperti listrik, air, dan sanitasi yang dikelola secara terstruktur. Yang ketiga yaitu terkait sumber daya keuangan, di mana pendanaan yang cukup diperlukan untuk perawatan gedung, pengadaan alat, dan integrasi teknologi. Pendekatan seperti
Reliability Centered Maintenance atau RCM dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran secara strategis. Yang keempat yaitu terkait teknologi informasi dan digitalisasi, di mana sistem informasi terintegritas dengan AI dan Big Data dapat meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dan alur logistik. IoT membantu pemantauan kondisi real-time serta distribusi sumber daya yang lebih responsif. Yang kelima yaitu terkait penerapan teknologi yang adaptif, di mana penggunaan sistem seperti Medlink menunjukkan bagaimana AI dapat memprediksi kebutuhan dan mengelola data waktu nyata untuk meningkatkan efisiensi. Untuk struktur organisasi atau kelembagaannya, di sini dapat dilihat yaitu tabel terkait jabatan atau unit, peran utama, dan tanggung jawabnya. Di mana untuk jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit atau CEO berperan utama dalam pengambilan keputusan strategis. Tanggung jawabnya yaitu menentukan arahan kebijakan dan koordinasi antar departemen. Lalu ada bioengineer di mana berperan sebagai koordinator teknis alat kesehatan. Dengan tanggung jawab merancang dan memantau pemeliharaan alat medis serta proyek perkembangan teknis. Lalu ada manajer fasilitas di mana berperan untuk mengelola sebagai pengelola infrastruktur listrik, di mana bertanggung jawab untuk inspeksi berkala, pengelolaan aset, dan efisiensi biaya pemeliharaan. Lalu ada manajemen pemeliharaan, di mana perannya adalah pelaksanaan operasional pemeliharaan harian dengan tanggung jawab menyusun jadwal kerja, mengawasi teknisi, serta menangani kerusakan teknis. Lalu ada Departemen IT, yaitu berperan dalam mendukung sistem informasi dan teknologi, di mana bertanggung jawab menyediakan infrastruktur IT dan integrasi sistem operasional dan pemeliharaannya. Selanjutnya ada sistem komando insiden, di mana berperan sebagai tim manajemen krisis, bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi, distribusi sumber daya, dan pengendalian saat darurat. Lalu ada subkomite mutu, di mana berperan sebagai tim pengarah mutu layanan, yang bertanggung jawab untuk memberikan masukan strategis berbasis indikator mutu dan keluhan masyarakat. Lalu ada komite strategis IT, di mana berperan untuk mengarah kebijakan teknologi, dengan tanggung jawab menyelaraskan strategi IT dengan kebutuhan bisnis dan operasional rumah sakit. Di mana dari seluruh jabatan atau unit itu berkolaborasi dan komunikasi lintas fungsi menjadi kunci utama dalam keberhasilan struktur organisasi ini. Tanpa alur koordinasi yang efisien, upaya pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas akan mengalami tumpang tindih atau keterlambatan, yang pada akhirnya berdampak pada keselamatan pasien. Oleh karena itu, integrasi antar komponen manajerial, teknis, dan informasi merupakan bentuk pendekatan lintas disiplin yang esensial dan dalam sistem rumah sakit yang modern. Untuk aspek pembiayaannya, yang pertama terkait pembiayaan yang strategis dan berkelanjutan, sangat penting untuk menjaga kualitas infrastruktur dan kelangsungan operasional rumah sakit. Yang kedua ada tantangan utama mencakup terbatasnya dana modal yang untuk proyek infrastruktur besar dan beban biaya operasional tetap seperti layanan 24 jam dan pemeliharaan rutin. Pendekatan seperti Asset Life Cycle Analysis atau Balance Scorecard dibutuhkan untuk mengarahkan pembiayaan secara efisien dan terukur. Teknologi seperti AI dan IoT mendukung efisiensi energi dan pemeliharaan prediktif meskipun dibutuhkan investasi awal yang tinggi. Dukungan dari kebijakan publik dan intensif sangat penting untuk mendorong efisiensi biaya dan praktik ramah lingkungan. Keterlibatan lembaga global dan perencanaan berbasis risiko menjadi kunci pembiayaan sistem kesehatan yang tangguh dan adaptif. Kesimpulannya adalah manajemen operasional dan pemeliharaan infrastruktur rumah sakit tidak hanya sebagai kegiatan saja, tetapi juga merupakan bagian strategis dalam menjaga kualitas dan kesinambungan layanan kesehatan. Melalui pengelolaan sumber daya yang tepat, pembiayaan yang efisien, dan dukungan teknologi yang adaptif, dapat membuat rumah sakit membangun sistem yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas unit dan perencanaan berbasis risiko menjadi kunci dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.